الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. 1, 2, 3. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Artinya walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu qarinan fasa'a qarina. Baca lagi 1, 2, 3. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Artinya ini lanjutannya ayat yang kemarin. Kemarin apa? Orang-orang yang kikir, ya tahu? Orang-orang yang sombong dan membanggakan diri adalah orang-orang yang mereka yang kikir dan menyuruh manusia untuk berlaku kikir, menyembunyikan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Termasuk juga mereka yang menginfakkan hartanya karena pamer di hadapan manusia, mencari perhatian manusia. Dan mereka tidak beriman, tidak takut, orang percaya dengan adanya Gusti Allah yang telah membuat pahala dan dosa. Tidak beriman kepada aku percaya ambek Gusti Allah, kok gak percaya ambek dosa, ora percaya ambek siksa, ora wedi dosa, ora wedi siksa, iki percaya tenan apa ora asli? Edin. Nah, percaya apa tenan apa ora? Percaya kok ora wedi dosa, ora wedi siksa. Dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi temannya, maka ketahuilah bahwa seelek-elek teman itu adalah siapa? Setan. Fasa'a qori. Sejelek-jeleknya setan adalah, sejelek-jeleknya teman adalah setan. Terus wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Artinya baca 1, 2, 3. Wa ma la alaihim law
kana Allahu bihim alima. Artinya wa madza alaihim lau amanu billahi wal yaumil akhiri wa anfaqu mimma razaqahumullah. Pertanyaan, mengapa yang membuat mereka itu berat untuk beriman kepada Allah? Apa yang membuat mereka tidak mau beriman kepada hari akhir? Apa yang membuat mereka berat untuk menginfakkan sebagian dari hartanya? Wa kana Allahu bihim alima. Baca lagi 1, 2, 3. Wa ma za alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Artinya Gusti Allah itu tahu sama bihim alima, terhadap mereka itu tahu. Padahal kita itu sudah diketahui oleh Allah keadaan kita, mengapa kita masih berat untuk beriman kepada Allah, masih belum begitu takut terhadap Allah. Sudah beriman tapi masih berarti imannya belum komplit, urung tenanan. Nah, apa yang membuat kita enggak tenanan? Apa yang membuat kita tidak bersungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah, dalam mentaati apa? Peraturan Gusti Allah. Peraturannya jadi begitu. Nah, saya sudah beriman, dijawab begitu. Saya sudah beriman kepada Allah, tapi kok masih begitu? Apa yang membuatmu tidak melakukan apa yang kamu ikrarkan, yaitu beriman kepada Allah? Beriman kudune manut tenanan. Apa yang membuat kamu tidak manut tenanan? Nah, ditekoni. Jawabannya ada pada dirimu sendiri-sendiri. Ya. Hanya kamu yang bisa menjawabnya sendiri-sendiri. Apa yang membuat kamu murah tenanan yang ngaji? Ya? Murah tenanan yang terus. Jawabannya apa? Jadi dalam dirimu sendiri. Makanya di sini disebutkan wa kana Allahu bihim alima. Dan Gusti Allah itu tahu, mengerti, ya, paham tentang keadaan dirimu. Ya, maka kamu gak usah alasan piye meneh, Gusti Allah tahu kok. Jadi nganggur ndonga Gusti ora usah wong iki marahi ngeten ala kok ndadak marahi wong Gusti Allah wis ngerti kok ndadak marahi. Ndek iki jinganu ngeten jing ala kakean alasan. Nah, Gusti Allah pirsa kok. Jadi semacam dengan Allah harus dipasrahkan bloko. Nah, mun terserah jenengan pun pirsa kula pripun ya Allah, mun terserah jenengan paringi napa kula sak cocoke. Terus jadi Inna Allah la yazlimu misqala zarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. 1, 2, 3. Inna Allah la yazlimu misqala zarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Artinya baca artinya innallaha la yazlimu misqala dzarrah, tidak mendolimi kamu sebiji zarah pun, gak tahu nulayani, gak tahu merugikan dirimu walaupun sebiji zarah. Bizarah apa maksudnya? Sesuatu yang kecil, unsur yang terkecil. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu
ajran 'azima. Lagi 1 2 3. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Artinya ada angkanya. Yang terkecil atau teringan. Gusti Allah tidak pernah mendolimi makhluknya walaupun hanya sebiji zarah, sak sithik gak tahu merugikan makhluknya. Bahkan jika hambanya itu melakukan kebaikan, ya, intaku hasanatan, akan dibalas oleh Allah, akan dibalas, ya, dan akan didatangkan kepadanya yang melakukan kebaikan itu dengan kebaikan yang pahala yang besar. Kok ngerugekno, malah dibalas, malah dikasih pahala. Jadi tidak usah ragu-ragu, ya, tidak usah ragu-ragu. Terus فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Artinya, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Baca lagi 1 2 3. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Artinya bagaimana keadaan mereka yang dipanggil ke saksi? Siapa ditekoni? Kesau diutus sampai Nabi iki apa urung? Kesau dielengke sampai Nabi iki apa urung? Kan sosok alasan belum pernah tahu keterangan itu. Urung tahu piye sudah. Ora wayahe sambangan wae. Sik delok enggak. Coba laninah niku. Bagaimana ketika di akhirat nanti ana wong beralasan, saya belum pernah dapat keterangan, saya belum pernah dapat pemberitahuan apa yang benar dan yang salah. Ditekakno nabine dede. Nabi Muhammad ditekakno disaksikan. Sudah sampai sudah ndek sudah tak kandhani arep piye meneh. Saksinya sudah ada kok isa alasan lagi. Ya, sudah tidak ada alasan lagi. Terus jadi yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditsa. Baca berani 1 2 3. Yauma idzin yawaddu
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Yaumaidin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna allaha haditsa. Oke, 1 2 3. Yaumaidin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna allaha haditsa. Artinya pada hari kiamat nanti, pada hari perhitungan nanti, orang-orang kafir itu berharap mereka itu akan diratakan tanahnya. Apalagi diratakan oleh Allah, diratakan tanah saja. Padahal ditekoni buat karepe diratakan ben tertutup semua, men gak ketok kabeh, ditutupi kabeh ben gak usah diutek-utekna dosane, ben gak dijaluk pertanggungjawaban. Padahal wala yaktumuna allaha haditsa, tidak ada sesuatu apapun yang bisa disembunyikan dari Gusti Allah. Alhamdulillah iki piye meneh. Wong Gusti Allah Maha Tahu, Gusti Allah paham keadaanmu. Terus ini cerita tentang apa? Besaran Gusti Allah. Bukti apa? Bukti-bukti bahwa Gusti Allah Maha Tahu, tidak ada yang bisa menyembunyikan amalnya. Nah, sekarang ayat ini ayat ahkam itu ayat yang berisi tentang hukum. Di sini ya ayyuhan ladina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم innallaha kana afuwan ghafura. Nah, 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban inna abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marḍā aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'iti aw lamastumun nisā'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Dan lagi satu tiga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban inna abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marḍā aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Artinya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu masih dalam keadaan mabuk. Jadi zaman Sayyidina Umar kaget, jadi baru mentem sholat. Jadi sholat sudah sempoyongan sebelum ayat ini turun. Itu sholat sudah sempoyongan mentem. Ya, Sayyidina Umar pripun nek sholat ada mendem iki piye? Ngadep pangeran nek terus mendem. Nah. Ya, mendem sak gloyo sak apa jenenge? Oleng ya. Ngelarang glondong-glondong sak goyang-goyang sebab apa? Belum sadar, hilang akalnya. Maka setelah ayat ini turun jadi syarat sholat apa? Harus berakal, tidak hilang akalnya. Orang mendem. Sehingga mereka tahu apa yang mereka katakan. Jadi orang ngerti yang dikunek, orang ngerti kok Arab salah. Terus orang yang junub
sehingga mereka mandi. Ini syarat sah sholat. Nah, jika sakit atau dalam perjalanan, nah, atau orang yang buang air besar atau menyentuh perempuan dan tidak menemukan air, nah, itu yang membatalkan wudu. Nah, semacam wudu apa? Minal ghaiti lamastumun nisa. Dan tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Jadi debu yang suci, debu suci piye? Gak ana debu dari orang telek ceceke. Nah, ora ana apa jenenge? Tempatnya sing bersih, debu sing tempatnya bersih, debu terus cerak kandang. Nah, ora suci, dan debu cerak kandang jenenge ora debu, pupuk kandang. Carane diusap mukanya dan kedua tangan. Yesus Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Tuhan Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, menerima walaupun orang duwe banyu. Walaupun tidak ada air, boleh sholat tapi dengan cara tayamum. Jadi tayamum ini untuk tidak membersihkan hadas, saya memperbolehkan sholat. Dan sana banyu terus mandi lagi, misalnya junub. Terus terakhir sini. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Sampai ya. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Artinya, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Lagi 1 2 3. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Artinya membeli kesesatan dengan petunjuk, menukar petunjuk yang sudah ada, disetip, digenti. Nah, supaya apa? Supaya bisa menyesatkan orang lain. Menyesatkan orang lain. Para ahli kitab itu ada yang begitu. Para rahib pendeta orang Nasrani Yahudi itu ada yang seperti itu. Itu mereka keturunan terhormat, ngerti nek nabine sampeyan itu dari jahiliyah. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah tahu apa sampeyan akan ada nabi terakhir. Wis ngerti, semua itu ngerti. Nah, terus ternyata nabine dari bangsa Quraisy. Nah, bangsa Quraisy, orang-orang Mekah itu dulu dikenal orang-orang Yahudi dan Nasrani, wong Madinah Nasrani Yahudi itu ngerti nek wong kafir Quraisy itu sukanya menyembah berhala. Mereka itu berdakwah ning anggere dolan ning ning Mekah. Itu dikandani jangan menyembah itu, menyembahlah Tuhan. Berimanlah kepada Nabi Isa, berimanlah kepada Nabi Musa. Seperti itu juga. Mereka itu tahu nek orang-orang kafir Quraisy itu penyembah berhala.
Lah ternyata nabi ini kok lahir dari para penyembah berhala. Mula terus orang-orang Yahudi dan Nasrani yang para ahli kitab mau rojok kisinan. Mereka tidak mau, aduh kok nabi ini kok diutus saka penyembah berhala. Nabi mau lahir dari keluarga Bani Hasyim. Ya, Bani Hasyim itu pengurus Ka'bah. Sing ngurusi apa? Ka'bah, ngurusi tamune, makanan, peziarahe, mengurusi apa jenenge? Air zam-zame. Nah, akhirnya dari keluarga itu, maka terus orang Yahudi dan Nasrani, yang pendeta-pendeta yang rodok gengsi itu, yang rodok orang beriman itu, mereka sangat sulit beriman gara-gara apa? Nabi itu lahir dari para penyembah berhala. Mereka menganggapnya seperti itu. Ya memang keluarganya Abu Lahab yo Pak Li, Abu Jahal yo Pak Li, ya, dulur-dulure penyembah berhala itu. Dulur-dulure Kanjeng Nabi kabeh. Nah, baru sing ngurusi Ka'bah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu jinggep ngurusi apa? Berhala. Padahal Abdul Muthalib itu gak orang nyembah berhala, itu titipan berhala-berhala itu titipan orang-orang ziarah. Mbah sego negara ndi. Sebab orang-orang itu sudah tahu kehebatannya Ka'bah. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah memerintahkan anak-anaknya, "Nduk, nang, anak-anakku sampeyan ke ziarah ning Ka'bah kono ya ning ngene omah Ismail." Disuruh semua, makanya didatangi banyak orang. Do ziarah rono banyune gampang tengah-tengah padang pasir. Perjalanan kesel untuk banyu. Jadi dijual banyu dijolno. Makanya terus Mekah itu barang-barangnya komplit. Gara-gara apa? Air zam-zam. Jadi wong liwat kono perjalanan berdagang saka Syria tekan di Mesir liwat kepanasan. Oh, ono banyu ning kono, menggo. Iku banyu ijo tak ijoli apa? Ijoli kain sutra. Ijoli buah-buahan, ijoli gandum, ijoli barang lain komplit. Akhirnya nang Mekah itu semua barang ada. Gara-gara apa? Air zam-zam. Komplit ini. Nah, makanya terus do berziarah rono, ana sing nginep ning kono. Iki aku tak gawe omah di sini boleh izin bayar. Akhirnya terus sugih orang-orang Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab sugih, mbah-mbahnya sugih. Sebabnya apa? Pengurus Ka'bah. Nah, termasuk sampai sekarang itu sing nggawa kuncine Ka'bah itu keturunannya Bani Hasyim itu tadi. Misalnya Bani Hasyim. Jadi terus ngurusi apa? Ana wong ziarah, aku penyembah ini, menyembah ini tak titipkan sini ya, titipkan ning jero Ka'bah. Titipkan sini ya, akhirnya Ka'bah kebak berhala. Ah ben gak wirawiri, enggak apa-apa ya. Tapi ku bayar, dadine wong-wong do entuk duit terus. Ya, ceritanya gitu. Orang-orang zaman dulu jadi wong-wong itu gak nyembah berhala itu tidak disembah semua ambek orang-orang Quraisy. Tapi karena ning kono do nyembah apa salat ning ngarepe iku, beribadah ning iku dadi dianggap penyembah Ka'bah. Termasuk Abdul Muthalib itu tidak menyembah berhala. Dia salat nganggo syariah sapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, tapi karena apa? Ngurusi berhala. Tamu-tamu menghormati tamu itu akhirnya terus dianggap melok nyembah berhala. Makanya kan jajar ambek wong nakal katut wong nakal. Ya, hati-hati.